Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di Ruang Tengah persembahan dari cariustad.id yang merupakan sebuah platform yang menghadirkan ustadz dan ustazah yang ramah dan kompeten untuk berbagai kegiatan keagamaan. Dimulai dari belajar Islam untuk anak dan dewasa, bimbingan mualaf, khotbah Jumat, sampai dengan kajian di kantor. Sejalan dengan semangat wasatiyah yang berada di tengah, cariustad.id senantiasa mengajak untuk selalu kritis belajar atas berbagai topik dari berbagai sumber. Oleh karena itu, di ruang tengah pada hari ini, topik yang dibahas tidak hanya akan kita lihat dari perspektif Islam oleh ustadz dan ustazah yang kompeten, tapi juga dengan ahlinya di bidangnya masing-masing. Bersama dengan saya, Dania Najmi, hari ini kita akan membahas mengenai satu topik yang banyak sekali ditanyakan melalui fitur Tanya Ustadz di platform cariustad.id. Pertanyaannya tuh seperti ini, apakah silaturahim yang berjalan itu juga bisa mempengaruhi bisnis supaya bisa berkembang? Nah, untuk membahas topik tersebut pada hari ini aku sudah ditemani oleh dua narasumber. Yang pertama ada Ustazah Qurrota Ayuni SOS MA yang merupakan pengajar keislaman di pesantren mahasiswi Al-Hikam Depok dan juga Ustazah di cariustad.id, dan juga Mbak Hana Farid selaku founder Modestock. Modestock merupakan wadah para pengusaha bisnis modest fashion di Indonesia untuk bisa berkembang bersama melalui berbagai macam platform berupa podcast, Instagram, event online, event offline yang secara rutin mereka selenggarakan. Modestock membangun komunitas para pengusaha bisnis modest fashion di Indonesia untuk bisa mendukung satu sama lain. Baiklah, langsung saja kita sambut Ustazah Ayun dan juga Mbak Hana. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, sehat? Ustazah, Mbak? Alhamdulillah sehat. Baiklah, menarik ya pembahasan kita di hari ini mengenai relasi antara silaturahim dengan perkembangan bisnis. Nah, kita mulai dulu mungkin dari Ustazah Ayun, bisa jelaskan ke teman-teman yang ada di rumah sebetulnya silaturahim itu apa dan manfaatnya secara garis besar itu seperti apa? Silakan Ustazah. Oke, baik. Sebenarnya silaturahim itu kan sering banyak banget dibahas ya, kakak-kakak sekalian. Cuman kita mau mengulas sedikit nih. Jadi silaturahim itu adalah bahasa Arab yang diresap ke dalam bahasa Indonesia. Itu berasal dari dua kata, silah dan rahim. Silah itu artinya adalah berhubungan, sedangkan rahim itu artinya adalah kasih sayang. Nah, jadi makanya kenapa silaturahim itu sebenarnya adalah bagaimana cara menyambung untuk berkasih sayang, atau kita sebut sekarang adalah jalinan persaudaraan antara satu dengan yang lain. Nah, itu asal kata maknanya silaturahim. Makanya kenapa kalau orang silaturahim itu yang disampaikan adalah cara berkasih sayang dengan satu sama lain. Entah itu dengan cara berkunjung, kirim bingkisan, atau bisa dengan halal yang lain yang sebenarnya sifatnya adalah untuk mempererat persaudaraan. Gitu, itu kurang lebih makna silaturahim secara umum atau secara globalnya. Baik Ustazah, terima kasih. Nah, kalau untuk Mbak Hana nih, karena kita bahas mengenai silaturahim dan hubungannya dengan pengembangan bisnis. Kalau kita mau bisnis kita maju, itu kan pasti kita harus pikirin soal marketingnya, kemudian produksinya harus yang bagus. Nah, sebenarnya kalau yang Mbak Hana lakukan gitu dalam keseharian, silaturahim itu sendiri apakah berpengaruh gitu terhadap kemajuan bisnis atau gimana Mbak? Silakan. Berpengaruh banget ya, dan justru ketika tahu arti makna yang sebenarnya dari silaturahim itu jadinya menjelaskan, oh iya pantesan nih yang selama ini aku lihat nih, karena aku sendiri di industri modest fashion udah lebih dari 10 tahun. Jadi ya sudah belasan tahun aku di industri modest fashion dan kelihatan yang paling baik menjalankan bisnis juga silaturahmi kepada sesama bisnis lainnya, bisnis owner lainnya, itu yang paling bertahan gitu. Jadi yang bertahan itu ternyata memang yang kelihatannya paling pandai menjalin silaturahmi sama rekan-rekan bisnis yang lainnya gitu. Dan itu kelihatannya dari artinya yang bisa berbagi kasih sayang, perhatian gitu. Ternyata ya kenyataannya brand-brand yang bertahan itu adalah mereka yang menjalin silaturahmi baik sama rekan-rekan yang lainnya. Dan itu nggak cuma sesama brand aja, tapi juga supplier, mungkin distributor, mungkin para KOL, Key Opinion Leader, ataupun audiens dan customernya gitu. Oke, baik Mbak Hana. Aku jadi tertarik untuk sedikit membahas lebih luas lagi soal silaturahim ini bersama dengan Ustazah Ayun.
kalau aku melihat dari penjelasan Mbak Hana tadi, sebenarnya silaturahim ini walaupun ada manfaatnya banget ya untuk pengembangan bisnis, tapi kok kayaknya mereka juga berpengaruh untuk kehidupan pribadi kita gitu. Karena seringkali yang dimulai dari rekan kerja misalnya kemudian bisa menjadi teman gitu. Bahkan mungkin ada yang dapat pasangan dari pekerjaan gitu ya. Banyak juga yang kayak gitu mungkin ya. Nah, boleh dielaborasi atau dijelaskan lebih lanjut ke teman-teman gitu kira-kira bagaimana silaturahim ini kemudian juga berguna gitu untuk kita secara kehidupan pribadi selain bisnis? Oke, jadi sebenarnya manfaatnya itu kan banyak, tapi yang paling banyak di state gitu ya. Salah satu hadis Rasulullah misalnya, man sarrahu ayyubsata lahu rizquhu aw yunsa'u fi athari falyasil rahimah. Ini sering banget. Jadi kalau orang dia pengen rizkinya banyak, rizkinya diluaskan dan umurnya diperpanjang, salah satunya adalah dengan silaturahim. Nah, gitu. Jadi kenapa silaturahim tadi itu karena mendekatkan kita satu dengan yang lain. Sebenarnya silaturahim itu maknanya lebih kepada kalau ada yang terputus, maka silaturahim inilah jalin untuk gimana caranya yang terputus itu tersambung, atau yang sudah tersambung lebih dekat lagi. Gitu. Maka kenapa manfaatnya salah satunya adalah tadi menambah rizki, dan rizki itu kan nggak selalu sifatnya adalah materi, gitu ya. Ketemu orang yang baik, punya rekan yang baik, punya saudara yang oke yang selalu support kita, terus punya berkah, rizkinya itu juga salah satu dampak atau manfaat yang dihasilkan dari silaturahim itu sendiri. Dan tadi memperpanjang umur. Sebenarnya kalau ngomongin memperpanjang umur, memang ada yang bilang ini maknanya adalah majaz atau kiasan bahwa dengan ketemu orang banyak itu bikin kita selalu senyum, selalu happy, sehingga bisa bikin berkah hidupnya, bisa bikin dia happy menjalani hidup, jadi nggak stres, sehingga dia bisa panjang tuh umurnya. Atau ada yang memaknai itu secara hakiki atau sebenarnya. Ya udah, dengan silaturahim, adanya malaikat rahmat gitu ya, malaikat yang menyebarkan kasih sayang itu bisa menambahkan usia kita, dan itu memang jadi rahasia Allah. Gitu. Jadi kaitannya dengan bisnis nggak hanya soal bisnis, tapi keseharian. Gimana caranya kita juga bisa berbuat baik, dan ini salah satu yang diajarkan dalam Islam. Apa itu? Hablum minan nas, berhubungan baik dengan orang. Tadi saya sebutkan bahwa berhubungan baik itu nggak selalu bersifat material. Saling bertukar kabar aja itu juga sebenarnya udah silaturahim. Kabar kamu gimana? Sekarang bagaimana? Kegiatannya apa? Sehat atau enggak? Sekedar mungkin kata orang basa-basi. Tapi kalau itu diniatkan untuk mempererat tali persaudaraan, untuk menebarkan kasih sayang, itu juga termasuk dari bagian silaturahim. Termasuk kalau misalnya sekarang ya Ramadan suka kirim bingkisan gitu kan ya, sebagai bentuk kasih sayang kita, perhatian kepada orang lain. Itu juga salah satu cara atau manfaat yang bisa kita aplikasikan gitu ya dalam menjalani silaturahim. Apalagi ngomongin bisnis gitu kan, jadi itu akan lebih luas sekali. Kamu punya brand apa? Jadi saling oke, karena nyaman gitu, karena sering ditanya kabar, komunikasinya lancar, itu kemudian orang jadi seneng gitu kan untuk terus berhubungan baik dengan dia. Maka semakin kuat tuh simpul silaturahimnya. Gak hanya cuma dalam hal bisnis, tapi biasanya itu akan terjalin kedekatan, empati yang lebih. Jadi bukan soal profit to profit, tapi ya lebih luas lagi. Ada koneksi di situ Betul, lah ya yang betul. terbuild antar Sampai manusia ada ya. kata semoga persaudaraan ini gak hanya di dunia tapi terjalin di akhirat, kan gitu. Amin ya. Oke, nah kalau dari sisinya Mbak Hana gitu, aku mau tahu dong, kasih sedikit sneak peek nih ke teman-teman yang ada di rumah. Kalau di industri modest fashion dan di modest stock itu, kira-kira caranya kamu untuk mempertahankan silaturahmi atau menjalin silaturahmi itu ke berbagai stakeholder yang tadi sudah Mbak Hana sebutkan juga ya, ada KOL, vendor, supplier dan lain sebagainya, itu seperti apa Mbak kira-kira? Yang paling sering terjadi memang itu di bulan Ramadan saling mengirimkan hamper, saling mengirimkan salam, cari kabar, saling mengundang gitu. Jadi yang diundang itu bukan hanya customer tapi juga relasi-relasi. Dan betul setuju juga tuh ada di salah satu podcastnya Modest Talk itu dibahas kalau hubungan baik itu nggak melulu tentang profit to profit gitu. Jadi ada salah satu brand yang dia bercerita karena hubungan baiknya yang sudah terjalin lama, ketika satu kondisi dia sulit gitu, dalam keadaan susah, ya teman-teman dan rekan-rekan terdekatnya itu juga yang akhirnya membantu dia gitu dengan sistem kerjasama yang lebih disesuaikan agar bisnisnya dia tuh bisa bertahan gitu atau bisa bangkit lagi gitu. Jadi silaturahmi ini memang
hubungan jangka panjangnya akhirnya bisa membantu kita di saat-saat yang mungkin kita nggak prediksi gitu. Karena satu waktu mungkin kita lagi jaya-jayanya gitu. Tapi dengan terus misalnya menjalin hubungan baik, tetap rendah hati, tetap bersilaturahmi gitu. Di kemudian hari misalnya kondisinya tidak seperti dulu lagi, teman-temannya rela membantu gitu dan mendukung. Itu tuh yang berasa banget di industri mode fashion ini. Ya, mungkin terlihat juga waktu masa pandemi awal-awal Betul. kemarin ya gitu, ketika semuanya sedang susah gitu. Persahabatan, koneksi itulah yang akhirnya menolong kita semua ya Mbak Iya, Hana ya. betul. Dan yang dibagikan di Modest Talk itu jadinya berbagi tips. Jadi kalau misalnya ada salah satu yang misalnya sudah berhasil lolos dari sebuah kesulitan, dia nggak akan segan untuk membagikan gimana ya tipsnya ya. Oh, gimana kalau misalnya kita bagi 2 aja nih produksinya. Kamu ngambil misalnya kita beli nih kerudungnya 2 lusin gitu. Kamu ngambil 6 warna yang ini, aku ngambil 6 warna yang ini gitu. Jadi secara produksi dia tetap rendah karena belinya langsung banyak gitu. Tapi secara penjualan dia tidak akan bersaing karena masing-masing berjualan dengan warna yang berbeda-beda gitu. Jadi silaturahim ini kalau terus dijalankan untuk sesama brand bukan berarti kita saling bersaing, tapi justru dengan silaturahmi yang terjalin mereka bisa mencari solusi bersama-sama gitu. Yang akhirnya keuntungannya buat bersama-sama juga. Oke, baik. Makasih banyak Mbak Hana atas jawabannya. Nah, untuk menutup pertemuan kita di episode kali ini, aku mau tanya ke Ustazah Ayun nih. Kalau dalam Islam, kira-kira adakah cara-cara bersilaturahim yang dianjurkan gitu? Atau mungkin ada kisah-kisah Nabi dan sahabat-sahabatnya mungkin yang bisa kita tiru nih? Silakan. Oke, mungkin kalau ngomongin silaturahim itu luas ya. Kebanyakan dari kita itu hanya mengidentikan dengan saling berkunjung gitu kan. Mendatangi satu rumah ke rumah yang lain, padahal maknanya tuh bisa luas. Tidak hanya hubungan kita dengan orang yang kita kenal, tapi bisa juga dengan mendekatkan anak kita kepada orang terdekat kita, itu juga bisa bagian dari silaturahim gitu. Termasuk dengan tadi say kabar itu kan berarti nggak ketemu ya. Cuma sekedar say hello, apalagi dengan jarak yang jauh. Bukan berarti kalau kita nggak bisa bertatap kita nggak bisa silaturahim gitu. Tapi kan dengan cara yang luas itu juga bisa. Jadi gimana cara yang dianjurkan ya yang mampu kita lakukan gitu. Apa yang kita bisa kita lakukan, misalnya di waktu-waktu tertentu kita bisa berkunjung secara berkala, maka itu yang dianjurkan. Tapi dalam misalnya kita terpaut jarak yang jauh, ya tadi menanyakan kabar, kemudian berkirim salam atau mendoakan. Itu juga jadi salah satu cara silaturahim yang mungkin simple, nggak perlu biaya, tapi sebenarnya sangat bermakna. Karena kan yang paling yang paling berdampak itu ya doa kita kepada orang yang sebenarnya nggak tahu, yang dia itu nggak tahu bahwa kita mendoakan, dan itu salah satu doa yang diijabah gitu ya sama Allah, dengan cara kita kalau memang kita nggak bisa mungkin jauh, ongkosnya nggak cukupin untuk untuk berkunjung atau kirim hadiah karena keterbatasan, kita doakan dengan cara yang baik, itu juga jadi salah satu cara silaturahim. Maka gimana caranya dikembalikan kepada kemampuan masing-masing. Kalau kita bisa berkunjung tatap muka, kita bisa kirim hadiah, tentu itu semuanya kan butuh biaya gitu ya. Tapi kalau mau yang gratis tapi tetap dianjurkan dan dapat pahala, ya doakan, kirimin Fatihah tiap hari, itu sudah jadi salah satu cara bersilaturahim. Karena silaturahim itu nggak hanya jasmani dengan jasmani, tubuh dengan tubuh, ada ikatan ruhaniyah. Nah, ini yang jarang diketahui. Ikatan ruhaniyah gimana doa itu bisa menjadikan kita semakin terikat dengan sesama saudara kita. Kirim doa ke orang tua, ke saudara yang jauh, atau misalnya kepada orang yang pernah membantu kita dan kita belum sempat untuk membalas kebaikannya, maka cara silaturahimnya adalah dengan kirimkan doa kepada dia. Baiklah, terima kasih banyak Ustazah Ayun dan juga Mbak Hana atas waktunya untuk hari ini. Dan untuk teman-teman diingat ya tadi pesannya dari Ustazah Ayun dan juga Mbak Hana bahwa penting sekali untuk menjaga silaturahim dengan kerabat, teman, kolega gitu. Semuanya sangat penting untuk kita jaga silaturahimnya. Karena nggak hanya berguna untuk kemajuan bisnis ya, untuk yang berbisnis sendiri, tapi juga berguna untuk kehidupan pribadi kita di lini-lini lainnya, karena sejatinya kita sebagai manusia tuh saling terkoneksi seperti itu ya. Baiklah, sekali lagi terima kasih banyak untuk Ustazah Ayun dan juga Mbak Hana. Dan untuk teman-teman lainnya jangan lupa saksikan episode Ruang Tengah lainnya, masih ada lagi, jangan lupa disaksikan ya. Dan akhir kata saya Dania Najmi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.